Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Rivaldi dari Upana Studio. Di video kali ini kita akan pelajari bagaimana sebuah web dapat responsif dengan menggunakan media query. Namun sebelum kita lanjut ke videonya, saya mengucapkan selamat berpuasa bagi teman-teman sekalian yang menjalankan, dan doa untuk kalian semua untuk bisa terhindar dari wabah corona ini. Mudah-mudahan wabah ini dapat segera selesai dan kita bisa dapat bekerja seperti sedia kala. Oke. Nah, sebelum kita mulai, apa sih itu web responsif? Desain web responsif menurut Wikipedia adalah sebuah metode atau pendekatan sistem web design yang bertujuan memberikan pengalaman berselancar yang optimal dalam berbagai perangkat, baik mobile maupun desktop. Dengan metode ini, web akan beradaptasi jika dibuka dari perangkat mobile yang berukuran kecil hingga perangkat desktop dengan ukuran monitor yang besar. Nah, untuk membuat sebuah web menjadi responsif, kita memerlukan CSS breakpoint atau media query. Nah, media query ini terdiri dari jenis media dan paling sedikit satu ekspresi yang membatasi lingkup style sheet dengan menggunakan fitur media seperti lebar, tinggi, dan warna. Media query ditambahkan di CSS3, memungkinkan tampilan konten disesuaikan dengan alat penampilan tertentu tanpa harus mengubah konten itu sendiri. Nah, ini contoh media query atau CSS breakpoint. Ada yang desktop, tablet, dan smartphone. Nah, bagaimana sih cara penulisan media query itu? Bisa dilihat contoh di sini. Media query dapat dituliskan seperti kode di atas dan dibaca jika device width kurang dari atau sama dengan 600 pixel, maka lakukan perintah tersebut. Nah, atau bisa dituliskan seperti ini. Jadi ada menggunakan max width dan min width. Jika dapat dituliskan seperti kode di atas dan dibaca jika device width lebih dari atau sama dengan 600 pixel, maka lakukan perintah. Nah, kapan sih kita menggunakan min width dan max width? Min width digunakan jika teman-teman membangun sebuah website dari mobile, desain mobile, ke desktop, dari mobile, tablet, desktop. Sebaliknya, max width digunakan jika teman-teman membangun website dari desktop ke mobile. Jadi dari desktop dulu, teman-teman bangun desainnya, terus desain tabletnya bagaimana, lalu lanjut ke desain mobilenya. Jadi max width dan min width. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama kita coba ke contohnya. Oke, contoh website yang akan kita gunakan yaitu website kunjungin. Seperti ini tampilan websitenya. Nah, tampilan ini sudah baik di desktop dan kita akan coba buat untuk tampilan tablet dan smartphone atau mobilenya. Oke, kodenya seperti ini. Sudah ada style bawaan dari websitenya. Kita akan tambahkan sebuah file CSS tambahan untuk responsifnya. Namun di sini singkat saja, saya hanya ingin memperlihatkan bagaimana caranya menggunakan media query untuk membuat website kita responsif. Nah, oke, pertama-tama di sini dapat kita lihat font size dari cerita kunjungin 2,5 rem. Nah, pada saat saya ubah tampilannya, font size itu akan tetap di 2,5 rm. Nah, sedangkan yang kita inginkan makin kecil lebar dari device tersebut, maka kecil pula font size dari cerita kunjungan ini. Nah, bagaimana caranya kita ubah? Seperti ini. Nah, kita beranggapan bahwa kita sudah memiliki desktop CSS yang
baik, yang sudah dapat jalan dengan baik di desktop. Nah, kita anggap bahwa di atas ini merupakan CSS desktopnya. Nah, di bawahnya kita tambahkan sebuah media query. Kita buat kode seperti ini, media. Nah, karena kita lebih dulu membuat tampilan desktopnya, maka kita akan menggunakan Maxsuite seperti yang dijelaskan di slide sebelumnya. Jadi kita buat dari desktop, tablet, menuju ke mobile. Jadi kita menggunakan Maxsuite untuk melakukan responsive websnya. Bagaimana caranya? Tulis Maxsuite. Nah, di sini saya akan membuat sebuah breakpoint. Sebuah breakpoint besar 1080 pixel. Jadi untuk breakpoint pertama saya ada di 1080 pixel. Jadi bagaimana cara bacanya? Jika lebar device lebih kecil dari 1080 pixel, maka jalankan perintah di sini. Seperti itu. Nah, apa perintahnya? Kita akan rubah font size ini menjadi lebih kecil dari sebelumnya ketika lebar dari website lebih kecil dari 1080 pixel. Ini masih sama, oke, kita ubah. Kita menggunakan kelas dari Nah, setelah sebelumnya tadi 2,5 rm, kita ubah, kita coba dulu. Font size-nya kita rubah ke ukuran contoh ya, contoh ke 8 rm. Biar lebih jelas. Nah, kan terlebih dahulu. Nah, sekarang saya coba kecilkan sehingga kurang dari 1080 pixel apa yang akan terjadi. Nah, font size-nya kita akan berubah menjadi 8 rm. Nah, itu adalah contoh kecil penggunaan dari media query. Nah, sekarang kita ubah menjadi font lebih kecil. Tadi sebelumnya 2,5 rm, sekarang kita coba ke 2 rm. 2 rm. Nah, menjadi lebih kecil, jadi 2 rm. Nah, begitu pula dengan info section P, kelas info section P-nya font size-nya 1,2 rm. Kita bakal mungkin tingkatkan font size-nya di ukuran yang lebih kecil. Oh, sebelumnya kita buat satu breakpoint dulu. Ini tadi untuk tablet. Sekarang kita buat breakpoint untuk mobile. Max width apa ya? 480 pixel. Jadi, jika lebar layar lebih kecil atau sama dengan 480 pixel, maka jalankan kode di bawah ini. Nah, saya mau ketika ukuran layarnya sudah 4 atau lebih kecil dari 480 pixel, judul sectionnya
Saya ubah menjadi lebih kecil lagi, jadi 1,5 rem. Nah, ketika saya jalankan, dari awalnya yang tadi dari 2,5 rem jadi di bawah 1080 pixel berubah menjadi 2 rem. Saya kecilkan lagi sampai ke 480. Nah, menjadi 1,5 rem. Nah, seperti itu contoh kecilnya untuk menggunakan media query. Oke, kita lanjut lagi. Kita akan rubah teks ini menjadi ukuran dari ukuran yang besar menjadi ukuran lebih kecil dari desktop, tablet, dan mobile. Oke, langsung saja masuk ke sini. Di sini kita menggunakan kelas ini, info section. Sebelumnya kita cek dulu berapa sih font size-nya di ukuran desktop. Font size-nya itu 1,2 rem. Dengan line height-nya 28 pixel. Kalau tanpa line height itu ini. Oke. Sekarang saya masuk ke mode tabletnya, tablet. 1080. Oke. Kita bakal buat tulisannya mungkin sedikit lebih besar, lalu menambahkan line height di sini. Terus 1,25 rem yang sebelumnya tadi 1 rem. Terus line height-nya saya kasih 2, pasti akan berubah. Klik all, kurang ini. Nah, jadi line height-nya makin besar, ukuran fontnya juga lebih besar. Perubahannya. Sekarang di mode mobile. Kita ubah iya teman-teman, kalian juga bisa membuat lebih dari satu media query atau media query lainnya, mungkin max speed 600, 500, tergantung dengan website yang kalian mau gunakan. Kalian mau buat atau itu. Oke, di sini kita ubah prosesnya menjadi lebih kecil, 1 rem saja, dengan line height-nya mungkin lebih kecil ke 1,75. Kita lihat perubahannya. Nah, seperti ini. Nah, jadi tulisan cerita kunjungan ini sudah responsif ya. Menyesuaikan dengan lebar dari device-nya kita. Nah, perlu diketahui juga teman-teman, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membuat responsif. Sebenarnya ini materi di awal, maaf telat. Yang perlu diperhatikan itu text size-nya seperti yang kita lakukan tadi, layout-nya. Nah, seperti teman-teman lihat di sini, untuk desktop kita memiliki 4 kolom. Masuk breakpoint menjadi 1
kolom, dan ini bakal kita ubah nantinya. Nah, oke. Sekarang setelah layout, kita bakal yang harus diperhatikan lagi yaitu image size-nya. Jadi image size dari gambar-gambar yang ada di website kita mesti diperhatikan jika dia berubah dari mode desktop ke tablet ke mobile, karena kita tidak dapat mempertahankan size tersebut. Kita harus ubah sesuai dengan ukuran layarnya. Nah, sama yang paling penting, teman-teman juga harus memperhatikan navigasinya. Jadi yang tadinya lengkap di atas menunya sampai ke menjadi hamburger menu. Nah, ini juga mesti teman-teman perhatikan. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita bakal ubah layout dari isinya. Ini kan masih berantakan sekali pada saat mode tablet. Nah, di sini saya menggunakan bantuan bootstrap kolom. Jadi di kodenya saya destinasi padding. Nah, ini kode yang buat gambar-gambar tadi, buat gambar-gambar ini. Nah, di sini di awal saya setting kolom LG 3, maksudnya breakpointnya ada di large. Saya ingin sebelum breakpoint dia memiliki kolom 3. Nah, seperti yang kita ketahui di website kan terbagi umumnya terbagi 12 kolom. Nah, kalau saya pengen satu div saya menjadi 3 kolom, artinya kita memiliki 4 div, 3, hasilnya 12. Seperti itu. Nah, ketika saya mau ubah ke mode tablet, nah, saya mau yang tadinya 3 jadi yang tadinya 4 kolom menjadi 3 kolom. Artinya saya membutuhkan call 4. Nah, kita tambahkan call 4 di website-nya kita. Call breakpoint-nya MD. Nah, 4. Nah, teman-teman bisa buka Bootstrap documentation untuk mengetahui lebih lanjut tentang breakpoint atau layout MD, LG, SM, call MD, call LG. Di sana lengkap sih dokumentasinya. Nah, di sini saya membuat sebuah kolom sebelum breakpoint LG itu 3. Nah, sebelum breakpoint medium itu 4. Jadi sebelum large 4. Nah, kita sudah dapat 3 kolom. Satu kolom nilainya 4 div, 4 kolom 4. Hasilnya 12. Lanjut, saya mau tambahkan ketika lebih kecil dari ini, saya mau ada 2 kolom yang terlihat di layar, makanya saya ubah saya tambahkan call SM6.
Oke, jadi dari 4 kolomnya berubah jadi 3, berubah jadi 2, lalu paling kecil jadi 1. Nah, seperti ini. Nah, jadi teman-teman, dasarnya untuk membuat sebuah web responsif yaitu memerlukan media query seperti ini, singkat saja. Nah, di sini bisa teman-teman untuk tambahkan lagi untuk setting size gambarnya, ukuran-ukuran yang teman-teman mau ubah itu bisa. Oh, satu lagi teman-teman. Nah, di sini saya memiliki sebuah footer yang apabila saya ubah ke mode mobile, nah footernya berubah, tidak seperti footer sebelumnya. Nah, pada websitenya saya sebenarnya memiliki 2 footer. Cuman 2 footer ini aktif jika footer desktop bakal aktif di layar yang lebih besar, dan apabila sudah mencapai layar lebih kecil, maka footer desktop akan saya hidden dan footer mobile akan saya blok atau tampilkan ke layar. Bagaimana caranya? Nah, di desktop CSS itu sebenarnya seperti ini. Nah, di desktop CSS-nya itu seperti ini. Nah, saya mau ketika dia lebih kecil dari 480 pixel, nah, maka display yang tadi footer desktopnya saya ubah menjadi none, dan ini saya ubah menjadi block. Nah, kita save dan jalankan. Maka ini desktop footer mobile. Displaynya block di sini. Footer desktop di sini. Jadi dia bakal menampilkan sesuai layar apa yang lebaran layar yang ada di yang device kalian gunakan, seperti itu. Jadi kalau saya rangkum, untuk membuat sebuah responsive web, kita menggunakan media query. Di sini teman-teman bisa setting sendiri berapa media query yang teman-teman kalian pakai atau kalian ingin gunakan. Bisa lebih dari 1, bisa lebih banyak dari ini, teman-teman. Untuk website tadi, saya menggunakan banyak media query karena banyak detail, banyak gambar, banyak font yang saya mesti siapkan untuk di beberapa layar. Nah, saya menggunakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 media query. Seperti itu teman-teman. Jadi cukup sekian untuk media query untuk responsive web dengan media query ini. Semoga teman-teman bisa paham untuk khusus untuk media query-nya. Dan bila ada kesempatan mungkin kita bisa berjumpa di video selanjutnya untuk mempelajari lebih dalam soal ini. Sekian dari saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.